Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, sehingga kesempatan itu untuk berbicara dan bersua di muka bumi. Tak lupa pula salawat serta salam mari kita haturkan buat baginda besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati, pembawa risalah ilahi. Karena atas perjuangan beliau kita masih menikmati dan masih menikmati ilmu pengetahuan sampai saat ini. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan makalah saya supervisi manajerial. Sebelum kita masuk ke poin pembahasan, di sini saya akan membahas satu kata terkait supervisi itu sendiri. Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan satuan pendidikan untuk membantu pimpinan dalam sebuah instansi pendidikan. Jadi kata supervisi manajerial adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawasan satuan pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Supervisi ditujukan pada dua aspek, yaitu manajerial dan akademik. Yang pertama, supervisi manajerial. Supervisi manajerial menitiberatkan kepada pengamatan aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Masuk kepada item yang kedua, yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik yaitu menitiberatkan kepada pengamatan supervisi pada kegiatan akademik berupa pekerjaan yang baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian dalam panduan pelaksanaan tugas pengawas sekolah atau madrasah Direktorat Tenaga Kerja Pendidikan 2009 dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah atau madrasah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, kondisi pelaksanaan, penilaian, pengembangan dan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan dan sumber daya lainnya. Yang kedua adalah tujuan, prinsip dan sasaran supervisi manajerial. Tujuan, prinsip dan peran sasaran supervisi manajerial di sini ada dua item. Yang pertama adalah tujuan supervisi manajerial ialah mengukuhkan atau enabling kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan dan kinerjanya dalam mengelola dan memimpin sekolah atau madrasah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah secara berkelanjutan. Item yang kedua, B, prinsip yang harus dipenuhi dalam supervisi manajerial. Prinsip yang harus dipenuhi dalam supervisi manajerial adalah masuk dalam item pertama, yaitu pengawas harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana bertindak sebagai atasan, menjauhkan atasan dan kepala sekolah atau guru sebagai bawahan. Item yang kedua, yaitu supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Item yang ketiga, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Item yang keempat, supervisi harus demokratif. Item yang kelima, program supervisi harus integrasi. Item yang keenam, supervisi harus komprehensif. Yang ketujuh, supervisi harus kontraktif. Yang kedelapan, supervisi harus objektif. Selanjutnya,
materi HW Mawaking 2011 dalam melaksanakan supervisi manajerial pengawas sekolah memiliki peran khusus sebagai A. Konseptor, yaitu menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. B. Programmer yaitu menyusun program pengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah. Kompresor yaitu menyusun metode kerja dan instrumen pengawas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah. D. Reader yaitu mengeluarkan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjut untuk memperbaiki program pengawas berikutnya di sekolah. E. Blunder yaitu membina kepala sekolah atau madrasah dalam pengelolaan atau manajemen administrasi sekolah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah, membina guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah. D. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan tenaga pendidikan di sekolah dibanding administrasi sekolah yang meliputi. Poin pertama, 1. Administrasi kurikulum. Yang kedua, administrasi keuangan. Yang ketiga, administrasi sarana prasarana atau perlengkapan. Yang keempat, administrasi tenaga kependidikan. Yang kelima, administrasi kesiswaan. Yang keenam, administrasi hubungan dan masyarakat. Yang ketujuh, administrasi persuratan dan pengarsipan. Poin ketiga, kompetensi supervisi manajerial. Kompetensi utama seorang supervisor manajerial terletak pada kemampuan personalnya. Persyaratan untuk semua supervisor yaitu teknikal, human, manajerial, atau administratif. Ketiga kompetensi tersebut disebut hubungan keterampilan atau skill match. Keterampilan manajerial terdiri dari perencanaan, organisasi, staffing, pendelegasian, tanggung jawab, manajemen. Keterampilan manajerial supervisor mencakup kemampuan menghubungkan kerja unit dengan unit lain bagian dari lembaga pendidikan. Jadi seorang supervisor harus mengetahui pengetahuan tentang substansi yang dipantau dan evaluasi, memiliki keterampilan berhubungan dengan orang lain, termasuk berkomunikasi, dan memiliki keterampilan dalam mengelolanya. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki oleh supervisor. Poin pertama, mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat. Mampu melakukan monitoring, evaluasi laporan program. Yang ketiga, memahami dan menghayati arti, tujuan, dan teknik supervisi. Yang keempat, menyusun program supervisi pendidikan. Yang kelima, melaksanakan program supervisi pendidikan. Yang keenam, memanfaatkan hasil-hasil supervisi. Yang ketujuh, melaksanakan umpan balik dari hasil supervisi tersebut. Adapun kompetensi yang harus dimiliki seorang supervisor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan terhadap peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut. Poin pertama adalah kepribadian. Yang menjadi penting dalam kompetensi yang harus dimiliki seorang supervisor adalah kepribadian. Yang kedua, manajerial. Selanjutnya, metode dan teknik supervisi manajerial. Di sini kita masuk dalam cara supervisi manajerial, cara-cara yang dilakukan oleh supervisi atau pengawas. Pertama adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah, sedangkan evaluasi ditunjukkan
untuk mengetahui tingkat kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. B. Refleksi dan VJD. Sesuai dengan paradigma manajemen sekolah, yaitu pemberdayaan dan partisipasi, maka judgemen keberhasilan atau kegagalan sebuah sekolah dan pelaksanaan program atau mencapai standar bukan hanya menjadi otoritas pengawas sekolah. C. Metode Delphi. Cara Delphi, metode Delphi yaitu merupakan cara yang efisien untuk melibatkan stakeholder sekolah tanpa memandang faktor-faktor atau status yang sering menjadi kendala dalam sebuah diskusi atau musyawarah. D. Yaitu workshop. Workshop itu merupakan salah satu metode atau cara yang dapat ditempuh oleh pengawas sekolah dalam melakukan supervisi manajerial. Penyelenggaraan workshop ini tentu disesuaikan dengan tujuan atau urgensinya atau pentingnya dan dapat diselenggarakan bersama dengan kelompok kerja, kepala sekolah atau organisasi jenis lainnya. 2. Teknik supervisi manajerial. Teknik supervisi individual. Di sini teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada kepala sekolah atau personil lainnya yang mempunyai masalah khusus dan bersifat program. Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditunjukkan pada 2 orang atau lebih. Yang kelima, program supervisi manajerial. Dalam buku Macmillan 2011 halaman 122 sampai 132, program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu atau proses dan hasil belajar. Kegiatan tersebut menggambarkan hal-hal apa saja yang dilakukan dan bagaimana melakukannya, fasilitas apa yang diperlukan, kapan dilakukan, dan cara mengetahui berhasil tidaknya usaha yang dilakukan itu. Baik, mungkin hanya itu saja hasil presentasi saya dari makalah supervisi manajerial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.